Halo sahabat Era Graha, ketemu lagi dengan saya Catherine di Kopi Kuy. Kali ini kita sudah episode ke-9 loh. Jadi ikutin terus sharing-sharing dari marketing-marketing hebat di Era Graha. Kali ini karena episodenya masih dalam suasana Hari Batik, jadi tim kreatif kita sudah men-setting suasana batik kayak di Jawa Tengah ya. Aku sama mystery guestku pun akan pakai baju batik hari ini. Siapa sih mystery guest kita kali ini? Sesuai dengan tema episode kita kali ini, yaitu seorang perempuan tangguh, jalan terus atau putar balik. Nah, buat para sahabat Era Graha nih, yang cowok, bapak-bapak, tetap ikutin. Soalnya kita akan ngebahas tentang spirit, semangat, ketangguhan. Itu kan gak mengenal gender nih. Jadi supaya kita bisa cepat langsung ke mystery guest kita akan simak dulu profilnya berikut ini. Mandiri, tangguh, dan multi talenta. Mungkin ini pantas disematkan pada wanita kelahiran Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ia adalah Ibu Carolina Helmi. Ia pernah kuliah di APK Tarakanita dengan jurusan Sekretaris Kantor sejak tahun 1973 hingga 1980. Wanita kelahiran Agustus 1954 ini pernah bekerja di beberapa perusahaan ternama seperti PT Sumber Latex, Union Carbide Indonesia, Union Carbide Asia, dan PT Essilor. Penghargaan yang ia terima juga tak tanggung-tanggung. Ia mendapatkan penghargaan Top 3 Era pada tahun 2013 dan 2015, serta Top 10 pada tahun 2020. Usut punya usut, Ibu Caroline menguasai bahasa Prancis dan bahasa Inggris juga loh. Wih, keren banget ya. Kalau gitu langsung aja deh kita panggilkan host kita, Ibu Catherine. Salut Madame Caroline. Halo, Comment ça va? ça va bien, merci. Bu Caroline ini bisa lebih dari beberapa bahasa ya. Alhamdulillah. Tadinya mungkin teman-teman kira, wah ini udah lama di Perancis ya. Belum pernah sih. Belum pernah ya Bu? Bukannya waktu itu kita ke Turki ya? Iya. Kita ke Turki sama kita pernah kemana lagi? Mungkin waktu itu Bu Caroline pernah juga dapat trip dari Era atau dari Intiland? Iya. Jalan-jalan ke Turki, ke Spain, ke Maroko, Spain. Oh, Maroko, Spain ya. Iya, Kalau gitu tahun depan betul. pandemi udah over kita ke Perancis ya Bu ya. Yes. Insya Allah. Insya Allah, amin. Senang jalan-jalan soalnya. Iya benar Bu. Iya. Gara-gara jalan-jalan nih, saya jadi keinget waktu kita sama-sama masuk Era. I think Bu Caroline tuh a year advance sebelum aku ya. Yeah. No, not a year advance. I think 2 or 3 months. Oh, oke. Yeah, before you. 2010 ya? 2010. Wow, keren. 2010 ya, kita udah lumayan lama ya Bu ya di Era ya. Terus aku tuh sempet amazed juga sih, soalnya waktu itu saya baru masuk, Bu Caroline udah duluan, tapi Bu Caroline udah sempet closing. Terus aku jadi kayak gimana sih caranya? Sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu juga, dan Ibu sempat cerita bahwa Ibu dari kuliah ya udah merantau ya Bu ya? Betul. Nah, jadi boleh cerita sedikit Bu? Oke, jadi saya itu kan lahir besar di Bangka, suatu pulau kecil, di mana orang-orang Bangka ini atau pemuda-pemudi Bangka selepasnya SMA itu pasti keluar daerah. Karena tidak ada perguruan, ada satu perguruan tinggi cuma satu. Jadi dream mereka itu pasti kuliah di perguruan tinggi yang terkenal. Biasanya mereka sasarannya ke Jogja, ke Bandung, ke Jakarta. Nah, saya tuh ke Jakarta.
Wah. Kenapa saya pilih Jakarta? Karena kalau ke Jogja atau Bandung, saya pikir pos untuk mudik nih banyak kalau jauh. Kalau di Jakarta posnya lebih murah. Kedua, ada tempat tebengan. Oke, jadi ada saudara di Ada Jakarta. saudara di Jakarta, ada tante tuh, adik ayah. Gitu. I see. Kalau inget Pulau Bangka tuh aku ingetnya makanan-makanan laut Yeah. sama novel Laskar Pelangi. Mungkin tetangga sih, Belitung, Bangka Yeah, Belitung ya, Belitung. Laskar Pelangi. Wah, ternyata di sana pemudanya tuh banyak yang fighting spiritnya hebat ya. Iya, rata-rata habis SMA itu mereka keluar pasti. Nah, Jauh juga ya Bu cari merantau apa, ya. Iya, kuliah di luar. Ya, biasa begitu. Keren banget. Terus waktu di Jakarta, Ibu kuliah di mana tuh Bu? Terus punya goals apa sih Bu sampai akhirnya udah ibu kota aja langsung, selain mungkin tadi ada keluarga ya di sini ya? Jadi gini ya, saya itu kan dari 6 bersaudara. Saya anak nomor 4. Ayahku itu istilah sekarang tuh PNS ya. Oh, oke. Gitu. Iya, Jadi iya. bayangin 6 bersaudara, anak yang nomor 4 ini udah nggak kebagian lah ya kali ya jatahnya karena udah dihabisin yang lain-lain. Oke. Jadi ketika datang ketika selesai SMA itu, ayahku cuma bilang, kamu cari sekolah yang cepet kerja. Gitu loh. Nah ternyata nih para orang tua nih udah kasusuk. Ayahku sama tanteku yang di Jakarta tuh udah kasusuk. Sekolah apa kiranya buat anakku yang tamat SMA ini supaya dia cepet kerja. Saya nggak tahu, pokoknya apa aja yang disuruh tuh ikut. Yang penting bagaimana I can quit from Bangka, saya bisa kuliah di Jakarta atau kuliah apa, it doesn't matter. Nah apa-apa gitu loh. Ternyata saya dibawa ke sekolah sekretaris. Nah, didaftarkan di situ, dites ya, tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Nggak lama kemudian saya dinyatakan lulus. Oke. Tanteku yang orang Jakarta ini sampai bilang, kok kamu bisa lulus? Katanya gitu. Iya, mereka kesian kali nama aku datang dari kampung. Kamu tahu itu sekolah prestigius katanya. Hah? Aku bilang itu bingung juga. Iya, baru angkatan kelima ya kalau nggak salah ya. Oke. Karena saya waktu itu masuk ke Tarakanita, nggak apa-apa lah. Wow. Ya, tahun angkatan kelima ya kalau nggak salah. Oke, jadi Tahun 73. LPK Tarakanita ya? LPK Tarakanita persisnya. Dan saya nggak tahu saya dijeblosin ke sekolah itu mau jadi apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting itu tujuan saya tuh bisa bisa mandiri, bisa cepat kerja. Nah ternyata betul, saya cepat kerja, masih sembari kuliah itu di tengah perjalanan ayahku meninggal. 6 months after dia drop saya di Jakarta. Jadi my life is very struggle. Jadi sambil kuliah itu aku tuh kerja. Dulu tuh agak marak yang namanya part time job ya. Oke. Nah, saya kan tinggal di Jalan Bandung nih ya, ikut tante. Di Jalan Bandung Menteng? Menteng. Wah. Di dekat Jalan Bandung itu ada travel. Ini karena long time ago, seingatku namanya tuh Era Travel. Oh. Iya, jadi kalau bisa dibilang from era to era. Ada jodohnya ya? Ada jodohnya. Nah, jadi di Jalan Cilacap itu ada travel bureau Era namanya. Sama di sebelahnya itu ada LTH. Yang kayak sekarang mungkin JNE ya. Oh, nah JNE, itu anak-anak itu punya orang Manado. Ekspedisi ya? Ekspedisi pengiriman. Anak-anak Manado yang kerja di situ suka switch. Karena apa? Kuliah di sekretaris ini kan masuknya jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi during the day itu saya ini kan waktunya senggang. Iya. Saya pikir kenapa saya nggak kerja gitu loh. Kebetulan ada si anak-anak Manado switch. Saya samperin aja, kenapa kamu? Oh kita mau kenalan sama Kana. Oke boleh. Saya bilang saya juga mau kenalan sama kamu. Kesempatan ya? Kesempatan. Saya mau kenalan sama kamu. Saya mau tanya, ada lowongan kerja nggak di sini? Aku bilang gitu kan. Akhirnya singkat cerita, oh ya kebetulan om kita dari Belanda mau datang nanti hari 2-3 hari kemudian. Saya dipanggil di situ.
terima, ya kan? Kerjanya saya tuh apa tahu? Apa tuh, Bu? Ini kerja saya tuh sebetulnya kalau dibilang title-nya liaison officer. Oh, Saya LO. bikin paspor, ke imigrasi. Kemudian saya juga jemput tamu. Tamu-tamu itu mereka bilang tuh PEX ya, dari Belanda. Jadi ini travel bureau ini mengelola tamu-tamu yang datang, turis yang datang ke sini untuk berlibur, Jakarta, Bali, Bandung. Untuk ya paling lama mereka sebulan ya. Oh. Gitu. Jadi karena saya sekolahnya sore jam 3, saya kerja di travel itu dari jam 8 sampai jam 1. Pulang sekolah saya sudah bergegas kuliah. Begitu. Jadi kerjanya tuh jemput tamu, waktu itu bandara tuh masih di Halim. Di Kemayoran. Oh. Jadi dari Kemayoran ke Jakarta Pusat nggak jauh kan, Iya, dan iya, Jakarta tidak semacet sekarang. Tahun 73. Jadi disediain satu mobil kombi sama supir, terus ada lagi satu teman laki-laki ya. Terus disiapkanlah nama tamu yang akan dijemput. Gitu. Tamu-tamunya udah tua, opa-opa, oma-oma gitu. Kira-kira 8 orang, paling banyak tuh 10. Karena memang travel ini mengelola turis dalam skala kecil ya. Gitu. Nah, saya antarkan ke guest house. Waktu itu guest house-nya di Tuku Umar. Setelah drop tamu-tamu di guest house, udah deh kuliah deh. Seru juga ya. Jam 3 sampai jam 9 malam begitu. Jadi kalau ditanya masih kuliah aja, ya saya nyambi. Tapi masih kuat, Bu, umur segitu, bener nggak? Iya. Baru lulus SMA, dari pagi sampai siang kerja dulu, siang sampai malam kuliah ya. Iya. Wah, Dan itu pengalaman kenapa yang berharga terinspirasi loh. juga di Turki itu, saya lihat ya, banyak teman-teman saya itu yang paginya mereka ngerangkak. Mereka ada yang kuliah di UI. Jadi saya pikir ya, ini sekolah kok bisa ya gitu. Padahal sekolahnya nggak gampang, artinya karena mata pelajaran tuh banyak ya. Tapi tetap teman-teman pinter ini, they can cope with that gitu. Sementara aku bekerja paginya, siangnya baru kuliah, kayak gitu. Itu ya belum apa-apa, artinya aku udah curi start ya. Yes, banget. Itu pengalaman yang seru yang banget pertama, ya. Iya, pertama kerja. Gitu. Buat anak dari perantauan nih, datang ke Jakarta, dapat pekerjaan, bisa kuliah di sekolah yang tempat kuliah yang prestis juga ya. Iya. Dan ketemu sama orang-orang yang ya boleh dibilang pinter-pinter, terus mungkin semangatnya juga tinggi ya. Betul, alhamdulillah. Nah setelah itu maklumlah karena biaya biasa, aku stop dulu 1 tahun, tapi kemudian aku lanjut lagi. Ada kebetulan kelas untuk orang yang sudah kerja. Nah, saya sempat dari travel ini saya bekerja di trading company. Itu dari teman-teman juga. Nah, setelah saya Caroline ikut sini. Oke, aku kerja di situ mungkin sekitar 2 tahun. Nah, setelah itu aku kerja di perusahaan Amerika di Union Carbide. Nah, terus di situ kaliber ya kerja sebagai sekretaris internasional ya. Ya, di situ saya bekerja sampai sekitar 10 tahun ya. Oh, cukup lama, Bu. Cukup lama, dan pindah beberapa kali pindah divisi. Karena di Union Carbide maklum aja itu perusahaan besar ya. Jadi waktu saya masuk di situ nggak sebagai langsung secretary, sebagai typist, it doesn't matter, nggak apa-apa. Nah, untuk naik ke sekretaris itu kita dites dulu, karena ada banyak orang yang diikat positif sekretaris. Tes dulu, kalau kita bisa lulus tes maka kita naik posisinya. Nah, begitu ceritanya. Akhirnya saya jadi sekretaris di Union Carbide, di perusahaan Amerika. Itu a group of companies, ada bikin baterai ready tau? Oh iya. Ya, ada chemicals, ada agro. Ada berapa divisi waktu itu. Diversifikasinya banyak ya. Banyak. Perusahaan itu ya. Di situ saya sampai 11 tahun kali ya. Nah, kemudian saya dari Union Carbide saya pindah
oh ya waktu itu ada agak semacam pengurangan pegawai ya. Aku terus telepon teman-teman bekerja lagi di Naterman. Naterman ini pharmaceutical company ya, perusahaan Jerman. Oke. Ya di situ saya sempat kerja 1 tahun. Bertahan 1 tahun. Kenapa? Perusahaan ini beli sama perusahaan lain. Oke. Gitu akhirnya yang baru-baru kan dipangkas. Ya Udah nggak apa-apa, aku tuh nggak masalah gitu. Kemudian nyambung lagi. Saya kerja di Esilon. Oke. Itu perusahaan lensa kacamata Prancis. Yes, very famous. Jadi sebetulnya dari waktu itu tidak pernah ada yang terputus. Di Esilon tuh saya bekerja sebagai sekretaris. Bosnya orang Prancis. Gitu. Sekretaris untuk presiden direkturnya. Wow. Iya, udah top notch jadi, tuh ya. Iya, waktu itu tuh sempat dia nanya, saya yang nanya kan, perlu bahasa ini enggak, saya perlu bisa bahasa Prancis kan? No, not necessary, English is enough, katanya gitu. Aku bingung kalau di situ. Jadi kayaknya ada apa nih? Tapi saya pikir apa sih susahnya belajar bahasa gitu ya? I want to know ya, I'm curious to know. Karena kalau aku telepon ke ini, headquarter di Paris, itu sekretaris sana tuh ngomongnya bahasa Prancis karena nasionalisme mereka tuh tinggi. They don't want to talk in English pasti ya. dia bisa ngomong Inggris, but they don't want to talk in English. Apa nih mesti dipikir? Aku pikir gitu. Pelan-pelan, diam-diam gitu. Kebetulan ada istri factory manager yang orang Prancis juga, tapi dia studinya tuh bahasa Inggris. Cuma dia nggak pakai bahasa Inggrisnya. Terus aku bilang, boleh nggak aku belajar aja sama kamu? Boleh, asal kamu mau jam 6 pagi datang ke kantor, kita ambil 1 jam. Wow, jam 6 pagi. Iya. Untuk belajar bahasa Prancis. Jam 6 pagi itu datang pagi-pagi, menyediakan waktu, dan saya harus terima kasih. Dia aja mau yang ngajar, masa aku yang belajar nggak mau? Iya, betul. Jadi ya udah aku kumpulin lah teman-teman. Jadi jangan sampai kalau kita sendiri kan ego ya kan, nggak boleh. Ayo teman-teman siapa yang mau nih? Ada 7 orang itu yang belajar bahasa Perancis. Dari 7 orang ini yang bertahan itu cuma saya. Lainnya rontok. Oke. Jadi ya begitu adanya ya. Jadi kelihatan bawaan oroknya kayaknya Bu Caroline ini ya. Saya pikir ini kita belajar udah gratis. Hebat. Mau ngapain lagi kalau kita nggak lanjut? Memang nggak pinter-pinter banget, tetapi artinya basic itu dapat ya. Artinya aku nggak jelek-jelek amat. Ya bisa gitu. Jadi saya belajar bahasa Prancis itu udah belakangan. Gitu karena kerja di perusahaan Prancis. Aku pikir karena dari LPK-nya sendiri enggak ya Bu ya? Oh di LPK itu karena ini SMA kan aku Jerman. Di LPK itu kan ada opsional ya bahasanya tuh ada bisa Jerman, Belanda, Prancis, Mandarin. Kayaknya pada zaman itu cuma itu deh. Nah karena saya SMA-nya itu udah belajar bahasa Jerman, kenapa nggak pilih Jerman? Pilih Belanda susah. Sebenarnya kepikir juga pilih Belanda karena orang tuaku masih ngomong Belanda ya. Gitu. Jadi sebetulnya kesenangan belajar bahasa ini mungkin kebawa dari orang tua. Mereka berdua kalau rahasia ngomong bahasa Belanda. Anak-anak nggak boleh tahunya apa nih. Tapi sedikit-sedikit saya ngerti. Lama-lama jadi ngerti ya. Lama-lama ngerti kenapa nih pada ini. Akhirnya ya sudah, saya senang jadi belajar bahasa. Kayak bahasa Inggris itu kebenaran saya banyak kan otodidak juga ya. Oke. Maklum duitnya dikit. Tapi saya kagum sama semangat belajarnya Bu Caroline sih. Begitu ada halangan tapi tidak membuat Ibu tuh stop, tapi malah jadi punya naik level justru ya. Iya. Jadi tambah bisa bahasa, bisa tetap bekerja di perusahaan-perusahaan yang multinasional juga. Betul. I'm amazed Bu. Jadi waktu so saya belajar bahasa Jerman. Kan aku udah bilang money is problem for me. Ya. Kemudian karena saya tinggal di Jalan Bandung, di Jalan Cilosari ya kalau nggak salah. Itu just walk distance ya. From Jalan Bandung ke Cilosari itu jarak jalan.
Lewatin Cikini, di situ ada kedutaan Jerman Timur. Oh. Dia kasih free. Yang namanya free ya kan aku nyamber aja gitu. Dia kasih free les bahasa Jerman. Saya ikut lagi di situ. Oke. Gitu. Bukan Gute ya kalau Bukan zaman Gute di sekarang? Matraman. Ini kedutaan Jerman Timur. Pada waktu itu mereka masih terpisah ya. Iya. Jerman Barat sama Jerman Timur. Masih ada tembok Berlin ya Bu ya. Iya, jadi udahlah saya pikir modal waktu jalan, nggak keluar ongkos. Karena semua itu kan harus dihitung. Yes. Kalau saya les saya harus ongkos, saya kuliah harus ongkos, berarti Berat ongkosnya pengeluarannya berat. ya. Jadi karena free ya udah ikut, nggak tahu berapa, mungkin setahun. Tapi at least dari situ kan adalah berapa persennya yang nyantol. Sehingga ketika aku bekerja di Laterman, nggak masalah-masalah banget ketika bos minta literatur kan. Ya. Kan literatur kalau kerja di farmasi kan itu kan perusahaan pharmaceutical. Literatur medisinnya itu semua dalam bahasa Jerman. Oke. Ketika atasanku minta ini aku nyebut dalam bahasa Jerman tuh ya oke aja, nggak salah. Karena spelling Jerman agak sulit ya. Iya. Gitu. Agak mirip sama Belanda ya bahasa Jerman ya. Jadi paling nggak malu-maluin. Iya Jadi betul. perusahaan Jerman. Ada apostrofnya. Iya. Aduh, jadi ingat Ada masa apostrofnya SMA dan, Jerman memang 17. diucapkannya tegas tapi menyenangkan. Berarti memang Ibu punya talent di linguistik. Cuma jarang dipraktek itu. Ya sudah. Nggak apa-apa, tapi jadi pengalaman ya Bu. Ya, jadi pengalaman. Terus perjalanan Ibu dari perusahaan-perusahaan multinasional nih biasanya sih udah biasa enak lah ya Bu ya dapat gaji. Sementara kalau di era itu kan nggak dapat gaji ya Bu. Kita as a marketing associate itu kita dapetnya commission ya. Apa yang bikin Ibu kok tiba-tiba dari yang udah pengalaman, biasanya nih kadang-kadang suka udahlah kalau udah golden shake hand ya atau masuk masa pensiun, udahlah nikmatin aja. Terus kok bisa Bu Caroline terbersit untuk join era Geraha khususnya? Oke. Jadi kerja di era ini sebetulnya ini setelah pensiun, ya kan? Oke. Pekerjaan saya yang terakhir itu adalah HR Manager di Essilor. Oh. Di Essilor ini sebetulnya saya lama ya, itu 20 tahun. Wow. Nah, endingnya Oke. ya itu 20 tahun cukup lama lah ya. Lama banget itu Lama Bu. banget. Teman-teman itu waktu aku pensiun tuh pada nawarin, ayo kita buka ini outsourcing company, buka apalah segala macam gitu ya, kayak macam HR consultant gitu ya. Saya mikir, aduh kalau kerja lagi dalam bentuk begini, ini saya akan terbawa lagi 8 to 5 dalam kubikel. Saya kayaknya udah fed up, ya thanks God ya, karena ini proses semua ya. Bukan saya tidak bersyukur, saya bersyukur, tetapi I want to have something different gitu. Yang mana pekerjaan yang membuat saya tuh nggak bangun pagi, pulang malam, ya kan? Keluar kota gitu. Kadang-kadang kan keluar kota juga ya. Nah, keluar kotanya kerja bukan jalan-jalan ya Bu. Kerja. Keluar kotanya kerja. Nah, jadi saya pikir waktu itu kerja apa ya yang cocok. Tapi diminta tuh anakku yang bilang, Mama ini ada iklan buat Mama yang mau pensiun. Apa tuh? Era, katanya apa sih era? Honestly saya nggak tahu era itu apa, karena nggak pernah, mungkin Cooper ya. Akhirnya saya mungkin waktu itu bukan pelaku properti ya. Nah dia waktu itu udah bulan Desember menjelang saya pensiun, saya apply ke era di Sipok, ternyata harus tes di situ kayak macam situ tes lab, nggak tahu. Saya ikut, terus setelah tes itu harus ikut SST, kayaknya 4 hari deh. Nah aku ikutin, this is something good to do. Setelah ikut ikut trainingnya, ilmunya tuh benar-benar diajarin teks, masalah hukum, ya kan? Ya oke lah, masalah melisting itu memang ya itu sesuatu yang ini juga yang sangat penting ya. Basic masalah ya. Awal untuk properti, diajarin cara melisting, cara-cara closing, cara-cara memasarkan. Nah di situ saya
lihat oh ini pekerjaan ini menarik gitu loh. Apalagi memang nggak ada gaji, saya tahu ya kan. Karena ini based on commission. Kalau kita jual kita dapat, kalau tidak ya tidak dapat. Terus saya nanya-nanya waktu datang pertama kali ini, saya ingat ada teman kita namanya Aldi. Saya lihat di wall ada tertulis si A jual Pondok Indah sekian M, si B jual ini sekian. Saya bengong, can I do that? Gitu. Bingung ya. Terus aku tanya nih, aku bisa nggak ya kayak gitu? Bu, nggak usah ditanya, ibu kerjain aja. Oh gitu ya. Halo, Bang Aldi, apa kabar? Mudah-mudahan Bang Aldi. Where are you? Saya ikut nonton. We miss you ya. Nah begitu akhirnya saya sangat termotivasi ya oleh kata-kata. Just do it ya kata Aldi waktu itu ya. Just do it katanya. Ibu udah ikut SST 4 hari lagi, ya kan? Terus ilmu itu mau ibu apakan? Dia bilang, oh ya ikutin aja katanya, ilmunya sudah ada. Buktinya orang-orang di papan itu juga mulai dari kayak gitu. Gitu. Iya juga ya. Iya, mereka sama mulainya kayak ibu. Ya tapi saya gampang nih, saya kan bukan orang marketing. I don't know anything about marketing. Aku bilang gitu. Kerja saya di belakang meja, ngurusin orang, nenek-nenek. Saya interaksi sama karyawan doang, aku bilang gitu. Ya udah, saya jalanin semuanya. Aldi is a good friend. Saya kemudian ikutin step-stepnya apa nih yang dikerjain. Oh, mesti ini open house. Oke. Open house, aku open house. Oh, seperti apa itu open house? Karena ada workshop ya, udah diajarin. Saya pikir benar-benar pekerjaan ini benar-benar bagus untuk dikerjain. Pertama, ilmunya tuh dikasih. Ya. Terutama di era Geraha ya, Bu. Terutama di era Geraha, beneran. Karena ini era Geraha ini ya, programnya tuh very amazing. Yes. Workshopnya, meeting, hot stock meeting. Iya, hot stock meeting. Iya, PI meeting, yang di luar PI meeting itu benar-benar terorganize bagus ya. Iya. Makanya saya salut. Saya pikir nih Bu Feni sangat orangnya sangat strategis ya. Dan dia serius in doing the business. Kebetulan ditunjuk staff-staffnya sangat oke. Wah, staffnya bener-bener applause ya, big applause buat tim support kita, buat member broker kita. Staffnya tuh hebat-hebat gitu loh. Iya, kadang-kadang kita lagi males-males lagi masak gitu. Bu, Zoom meeting gitu. Diingetin ya. Diingetin. Lagi pakai daster, aku nggak mau ya tampil gitu. But we can do it ya Bu. Iya, even dari rumah pakai daster, we can do the meeting and bisa jadi closing gitu ya. Dan satu lagi aku salutnya era Gerahan. Orangnya itu sangat kooperatif. Satu sama lain itu sangat kooperatif. Dan kita tuh benar-benar di-encourage. Kita yang tadinya udah gimana-gimana ayo gitu loh ibaratnya. Jadi semangat kekompakannya ada ya, tinggi juga ya. Bener, saya senior ya, kadang-kadang untuk ilmu tertentu saya ketemu jalan buntu, saya telepon Bu Murni, Bu ini gimana ya? Bu Murni tuh dengan senang hati ngasih tahu. Mau dia dengar saya nanya-nanya setengah jam, padahal awalnya saya bilang kok 5 menit aja ya, biasa. Kalian ya? Biasanya begitu ngomong setengah jam, aduh aku berdosa ya. Kadang-kadang aku telepon Mbak Asri, Mbak Asri ini ada case bagaimana, karena dia kan suka kasih workshop. Iya. Secara ilmu properti, ini both of this lady ini udah senior banget. Secara usia aku yang senior, tapi aku tuh nggak malu nanya. Karena ilmunya beda ketika kita nyemplung begini, artinya untuk serving customer ini memang kita harus serba tahu kan. Aku nggak mau ada pertanyaan dari klien itu yang tidak terjawab. Nah itu aku paling nggak mau. Jadi sometimes ya, kalau sebelum ketemu klien itu saya tuh ingin siap. Apa sih kemungkinan yang dia akan tanya, saya siap. Dia mau nanya apa, siap. Kendalanya apa, siap. Gitu, karena bukan apa. Kalau kita well prepared jadi ya. Kalau kita nggak jawab nih, marketing apaan? Aku berhubungan sama marketing yang salah ini. Oh, saya mau marketing yang lain. Aku nggak mau dibikin kayak gitu.
aku ini juga sih baru apa namanya, ya selama ini aku kenal Bu Karolin, Ibu tuh orangnya selalu tegas, cepat, dan lugas gitu. Ternyata Ibu nggak malu-malu untuk berilmu sama yang lebih muda ya. Iya. Itu satu sikap yang sangat ini sih Bu, perlu diacungin jempol. Jadi memang betul kata Ibu, karena masing-masing marketing ini mungkin punya pengalaman yang berbeda ya. Itu pengalaman di lapangan itu beda-beda, penuh warna. Saya nggak ngalamin yang ini, yang lain ngalamin. Yes. Di situ saya melihat kolaborasi antar teman di era Graha ya, khususnya tuh luar biasa. Jadi semua tuh saling support, mereka saling support, dan saya tanya mungkin yang kadang-kadang pertanyaanku yang silly gitu. Tapi saya nanya, karena saya pikir saya harus bertanya kan ke tim kita. Saya nanya di brand yang lain. Nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh. Ya, sama keluarga sendiri dulu ya Bu ya. Sama keluarga sendiri, karena tahu dan udah kenal baik sama mereka semua ya. Iya betul. Jadi alhamdulillah saya nih artinya nyemplung di tempat yang tepat. Iya setuju Bu. Itu juga aku rasain sih. Di sini kita berkembang bersama-sama, terus kita bisa men-solving problem. Walaupun problemnya itu mungkin kadang-kadang kita belum pernah alamin sebelumnya ya. Di situ yang kita ngerasa, oh bantuan support dari sesama teman di kantor nih membantu ya. Iya, jadi kita nggak sendiri. Artinya ilmu-ilmu kita yang kurang akan dilengkapi oleh masukan dari teman-teman yang lain. Itu yang saya suka. Wow. Itu luar biasa. Yes. Ini satu hal yang perlu digarisbawahi ya. Support each other dan kita kompak untuk menghadapi challenge di masalah pekerjaan ya. Nice banget Bu. Bu Karolin, terima kasih banyak tadi tipsnya, sharingnya, itu menginspirasi sekali. Ada satu lagi nih Bu yang saya ingin tanya sama Ibu ya. Selama 11 tahun Ibu Karolin jadi property agent dan jadi seorang ibu juga yang memiliki keluarga ya. Ibu anak ketiga ya kalau nggak salah ya. 3 orang anak. Pernah nggak sih Bu menghadapi deal atau perjalanan closing yang berkesan? Entah itu menyenangkan atau kurang menyenangkan. Dan ceritanya seperti apa, kita pengen tahu mungkin. Tapi supaya teman-teman stay tune di sini, karena ceritanya bakal menarik banget. Kita bakal diselingin dulu nih sama game kuy ya. Game kuy dari tim kreatif Era Graha. Kita bakal main sebentar supaya nggak terlalu tegang ya Bu ya. Oke, game kuy. Kita sekarang sampai ke sesi games Bu Karolin. Ini gamesnya Kopi Kuy. Aku belum tahu juga nih rulesnya apa, cuma tadi dikasih bahan. Mungkin dari tim kreatif, kru bisa tolong jelasin rules of the games-nya gimana? Oke, terima kasih untuk Bu Karolin. Kita hari ini akan bermain tebak gambar. Tapi tebak gambarnya Bu Karolin dan Bu Catherine harus saling ngasih clue. Nanti di situ Bu Karolin dan Bu Catherine punya kartu masing-masing. Misalkan nanti Bu Karolin angkat satu kartu, Bu Catherine boleh ngasih clue-nya, dan satu orang hanya mendapatkan maksimal 3 clue. Setelah 30 nggak ketebak, langsung skip ya dan dianggap kalah. Oke? Langsung, jadi kita akan cepet-cepetan dan kira-kira siapa yang paling banyak bisa menebak. Oke, boleh sweet dulu. Sip. Oke, kita sweet Bu. Oke, yang menang yang duluan apa? Bebas ya. Oke. Yaudah, aku berarti kasih itu duluan ya. Oke. Transportasi. Mobil. Tradisional. Delman. Jogja. Beca. Oke.
Gantian gitu. Terbalik nggak? Terbalik nggak? Nggak terbalik tuh. Nggak. Aku juga nggak tahu itu. Apa ini gambarnya nih? Oh, Susah nih. binatang Kucing, berkaki 4 rayap gitu. Berwarna hitam. terenggiling, Badannya terbelah-belah sepertinya. landak. Oke, salah skip. Lanjut. Itu kutu Aduh susah banget sih, semut. Bu kakinya 6 loh. serangga sih. Oke. Kita tulisin di bawah. Iya. Aku tuh nggak. Oke. Oh, kartu lainnya. Di kartunya taruh sini ya, Beda-beda. yang mana? Benda, Ada untuk makan, piring. ada kakinya. Apa ya? Pinggan. Oke. Tetot ya, tetot. Lihat aja Bu, Ya, anak kakinya. untuk makan. Pinggan lagi oh. Oke, Buat minum. gelas. Oke. Yeay, Cangkir. cangkir. Cepetan dong. Cangkir English beda ya. Ah, gimana tuh? Baru mau saya bilang ada tatakannya gitu. Dan aja bener. Ada. Oke. Australia, Ibu kotanya binatang. Kangguru. Yes. Oke. Next. Nggak apa-apa. Manusia. Pria, Ya. Gemuk. Pak Rudi. Biar dapat poin. Biar dapat poin ya. Komunikasi, HP. yes. Ini kayaknya yang mengarahkan yang dapat poin deh. Harus. Terus Next ya. buah Jeruk, warnanya merah tomat, bergerigi-gerigi gitu. leci, Bukan besar. tetot dong. Ada 3 ya. Tetot. Oh, buah naga. Aku tadi mesti bilangnya ular gitu ya. Nah, Dragon. dragon. Oke. Buah, Manis. tropical. Nanas. Yes. Oke, aku ya sekarang. Oke. Binatang. Merayap, Berkaki 4. anjing, Leher panjang. jerapah. Yes. Oke. Terus Binatang, besar. mukanya jelek, Ya. kakinya 4. Monyet. Pas. Tetot, Tetot. Oh, apa nih? Anjing. pitbull. Oh iya, ya habis jelek itu monyet. Karena kalau kita bilang monyet lo ya. Iya, mukanya masih jelek ya. Oke. Itu apa? Iya. Alat kerja. Laptop,
portingnya Charger, warnanya hitam. keyboard. Betul. Laptop itu mouse. Oh, Iya. oke. Personal, Benda padat, ibu-ibu, tas, eh, dompet, kembaran, baju, Betul. laptop. Apa nih? That's me. Kembaran. yang bingung apa ya? Ibu-ibu. Oke, Sayur, warna, merah. bayam, Ada tangkainya. kubis. Tetot, ya. Iya. Oh, cabe. Nggak kepikiran nih. Oke. Pandemi, Covid, mulut, itu masker. yes. Penuh Oke. deh. Terus tas, Buku, penghargaan. sertifikat. Alas, Kaki, iya, dikit lagi. Bukan sendal, sepatu, yes. Last time. sayur, Rasanya, warnanya ungu. terong. Yes. Oke. Yeay. Siapa nih yang menang nih? Yang menang yang muda lah, udah kasih fur. Ini boleh nih buat tes IQ. Iya, benar. Marketing. Menang saudara banyak hal. Ada hadiahnya nih ya. Yeay. Kunci rumah. Dapat voucher MAP. Iya, voucher MAP ya. Oh, yeay. Oke, tadi abis game kuy seru-seruan juga ya. Buat ice breaking aja Bu ya. Iya. Tapi kita balik lagi nih, ceritanya Bu Caroline yang aku tanyain sebelum ini. Pengen denger Bu, apa sih Bu yang pengalaman yang berkesan nih selama bekerja sebagai property agent di Era? Oke. Kalau kesannya itu banyak banget. Kita mah mulai yang ini aja, karena semua itu kan pasti ada pahit, ada manis. Ya. Pernah Ya. ada satu yang pahit. Oke. Yang pahit cerita nggak apa-apa lah ya. Oh iya dong, kita pengen Iya, tahu Bu. karena artinya, Benar. itulah warna dari apa ya, sebuah pekerjaan ya, atau proses ya. Iya. Jadi satu kali saya transaksi, rumahnya itu rumah bayaran. Oh, Ya, Bayaran baru ya? bayaran baru cukup inilah signifikan ya. Mm-mm. Tetapi last minute setelah bayar DP, bayar berapa segala macam, dokumennya ternyata IND tidak sesuai dengan fisik. Oh. Nah, Oke. kebetulan saya ketemu sama buyer yang di gitu. Nah, saya juga tapi dalam case kayak gitu, singkat cerita, saya nggak nyalain siapa-siapa. I blame myself. Karena saya nggak berhasil mendapatkan IMB. Waktu itu saya minta IMB-nya nggak dapet. Sampailah kita mau transaksi, ternyata last minute IMB baru dikasih.
Oke, tapi ada ya? Ada cuma nggak sesuai. Dan endingnya ya kita harus sacrifice. Oh. Tetapi ya itu nggak apa-apa karena nilainya cukup signifikan, jadi kita sacrifice sedikit. Oke, nggak apa-apa. Oke. Dari situ mungkin yang aku ambil hikmahnya, ketika kita ketemu jalan buntu itu kita tuh harus siap. Gitu loh, kita nggak boleh ngotot-ngototan. Ibaratnya oke, klien kan dia apa marah karena mereka apa kayak gitu, jadi nah kita yang di tengah ini udah jalan sekian ya, kita yang harus membuat suasana itu jadi bisa lanjut. Ya, jadi nggak ada kata stop untuk itu. Oke, ya ibaratnya kita harus bisa mendamaikan kedua belah pihak. Stres juga ya Bu, kadang-kadang ya. Sacrifice, nggak apa-apa sacrifice. Karena pikiran saya, kita sacrifice sedikit, kita akan raise benefit yang lain di depan. Jadi ya, itu setuju. bentuk dari perjuangannya. Karena kita nggak mungkin ke sana. Karena bagaimanapun untuk saya, klien itu sekali kenal tetap kenal. Saya nggak mau dengar, saya nggak mau ketemu Caroline lagi. Saya nggak mau dengar itu. Jadi tetap, harus berlanjut ya relasinya. Ya, kita tetap harus berlanjut dan orang ini harus tetap menjadi klienku. Saya nggak tahu entah dia yang properti yang mana, tetapi pokoknya dia tetap klien. Jadi ada bina hubungan. Ada bina hubungan dan ternyata memang begitu. Saya dapat juga listing, saya dari si buyer, saya dapat listing juga dari penjual. Bahkan waktu itu kebetulan bayarnya ini ahli waris ya, pewaris. Ada beberapa orang, jadi beberapa sellernya atau bayarnya? Penjual. Ya. Penjualnya ini ada ahli waris kan. Ada beberapa orang. Ya, ini barusan aku dapat juga tuh di Praja. Karena salah satu ahli waris ini ada dokter ya. Jadi saya di Praja, saya survei kemarin. Jadi intinya maksud saya ketika kita menghadapi masalah, kita jangan larut dengan problem itu. Mari kita keluar dengan solusi. Apa nih? Solusi itu kadang-kadang memang saya harus sacrifice, tapi tidak apa-apa. Karena sacrifice di sini you get benefit dari yang lain. Iya. Yang penting membangun hubungan ini harus jalan terus. Wow. Jadi pada saat itu ada yang dinegosiasikan lah ya. Ada yang dinegosiasikan ke agent ya Bu ya. Tapi Ibu menyelamatkan hubungan panjang. Iya. Wow, ini salah satu pengalaman yang berharga nih Bu. Khususnya untuk marketing yang mungkin baru join. Jadi kadang-kadang kan ada juga yang pokoknya komisi kita sekian. Nggak boleh ditawar. Nggak boleh ditawar, kaku atau mungkin ada juga yang kan gimana sih nih penjualnya kok nggak jujur dari awal gitu. Apa yang Ibu jadikan pelajaran dari sini Bu? Maksudnya bagaimana Ibu bersikap di next negosiasi atau next prospek ya? Artinya dari pelajaran ini saya tentu harus ambil ya. Yes. Untuk next saya tidak ngalamin kayak begini. Nah, makanya saya bilang ada case kayak gini saya blame myself. Sayanya kurang kuat untuk neken dia untuk ngeluarin itu IMB. Mestinya saya harus tekan terus. IMB-nya mana? Mau jadi ada apa? Ketegasan ada ya. ketegasan sebelum DP IMB harus keluar. Waktu itu memang karena warisan tadi saya bilang. Akhirnya kan tuding-tudingan segala macam memang agak bertransaksi dengan para waris ini agak sedikit ada kerumitan. Betul. Tetapi no matter rumit ya kita harus hadapi. Karena pekerjaan kita itu kita nggak bisa milih. Artinya, saya nggak mau yang waris, saya mau yang nggak bisa. Pasti kita harus hadapin ya. Kita harus soon or later ya. Iya, mau sesulit apapun harus kita hadapin. Jadi ya itulah warnanya mungkin kalau kita menghadapi ahli waris itu dokumen itu memang harus kita cecer selengkap mungkin. Ya. Harus on hand lah ibaratnya. Iya betul sih Bu, betul. Di sini juga aku jadi keinget ya kalau kita di workshop era Bu Feni sebagai member broker kita ini cukup tegas nih. Kalau listingan istilahnya listingan yang nggak ada surat-surat
bodong ya. Ya. Sorry, di kantor kita bukannya nggak mau olah, tapi ternyata ini Iya, salah satu. untuk menghindari hal seperti ini. Iya, betul. Ternyata di lapangan terjadi ya, Bu ya? Terjadi, betul. Oh. Terjadi hal-hal kayak Oke. begitu. Jadi ya udah, saya bilang saya sih menyalahkan diri saya aja, bahwa next ke depan saya harus lebih tegas nyecer dia masalah dokumen. Tapi kadang-kadang kalau overthinking memang ada kesulitannya. Iya, Ada mesti kesulitan. menjalin Iya. hubungan dulu ya, ada trust ya. Kamu belum apa-apa udah minta dokumen, bawa bayar dulu. Ah, Kadang-kadang kita udah down loh disebut begitu. iya, betul. Cuman nggak apa-apa sih. By the time, aku yakin Bu Caroline udah banyak pengalaman tuh ya, Iya. yang dari bodong sampai akhirnya lengkap. Pelan-pelan keluar juga ya Bu ya. Yang manis-manisnya juga ada nih, nggak fair ya kalau cerita yang Iya dong, pahit ya. iya dong. Gimana Nah, Bu? yang manis-manisnya nih gini nih. Suatu hari jual tanah ya. Iya. Oke, komisi era 2,5. Ya. Zaman itu ya Bu, sekarang Zaman. udah 3% loh. Ya, dulu zaman aku kan baru berapa tahun tuh. Oh di iya. situ. Nah, terus jual tanah di Cinere kalau nggak salah. Udah, komisinya berapa sih kamu Caroline terimanya? Oh, 2,5% nih saya taruhan sama era 50-50. Oh gitu ya, katanya gitu. Oh gitu. Terus oh gitunya saya diemin aja, itu pertanyaan biasa aku pikir gitu ya. Nah tibalah tor komisi. Ini tor komisi ke era. Yang ini masuk tas kamu. Wow. Ada tuh yang begitu. ada ya. Ada. Klien yang appreciate ya. Ya, mungkin dia udah jual itu, udah masarinnya lama. Begitu datang aku dan aku bawa buyer berani beli dengan harga bagus. Oh. Jadi itu amazing untuk saya. Oh, kok ini bisnis ini emang unik ya ternyata ya. Aku kok bisa juga gitu loh. Iya. Ini buat kamu ya. Ini kan buat era tadi udah. Oh iya, itu saya kena pajak, kena ini. Nah itu dia, saya mikirin itu, makanya ini buat kamu. Wah. Alhamdulillah. Jadi Ternyata lucu. pada saat Ibu melakukan kerjaan ini dengan baik, memberikan Iya. solusi ke penjual, bahkan ngasih harganya bagus ya. Iya, terjual dengan harga bagus itu. Jadi otomatis, sellernya juga iya. kasih apresiasi lebih ya Bu ya. Betul. Terus ada satu lagi nih yang oke nih. Waktu itu baru bergabung berapa bulan ya mungkin ya. Saya open house di Bumi Karangindah. Oke. Rumahnya tuh 1,8 M. Kecut datang, orang-orang situ datang banyak gitu kan, lihat rumah, lihat segala macam, ada yang buat sirup, ada yang buat lemper. Oh, Lucu, kalau dia kesian kali sama aku ya. Ya udah so kasih sweet ya. so sweet. Dan di hari kedua kan Sabtu Minggu nih kalau open house. Hari Minggu itu datanglah bapak-bapak sama sekeluarga ya, sama ibu. Dia lihat ternyata uangnya nggak sesuai dengan harga rumah. Terus dia nanya sama aku, kamu ada nggak yang harganya 1 M? Kalau bisa 1 M ke bawah. Langsung aku telepon temanku waktu itu. Ada, aku bilang di sini di Jalan Pertanian 1 tuh. Oh. Sempit kan dari Karangtengah, Bumi Karangindah ke Pertanian 1 tuh deket banget. Nah itu yang pegang listing waktu itu Ruth. Oke. Hai Bu Ruth. Hai Bu Ruth. Iya, Bu Ruth ini teman baik aku ya. Nah terus bawa ke situ listing itu, rumahnya tuh jalannya sempit, satu mobil, di temboknya tuh horor lah tulisannya. Apa tuh istilahnya? Vandalisme atau apa sih? Yang banyak tulisan-tulisan gitu. Maksudnya di piloks gitu. Piloks yang gambar apa gitu. Oke. Mending Grafitinya yang agak. Pokoknya warna-warninya heboh. Oke. Mending jalannya lurus. Jalannya tuh rada belok dikit. Terus sampai ke ujung itu rumahnya. Oke. Nah, you know yang beli ini nih family Chinese. Di belakang itu tidak jauh ada masjid. Oh. Biasanya masjid itu tahulah toaknya ya. Iya. Nah, itu biasanya orang-orang suka tidak mau. Terus saya bilang belakangnya masjid. Ini saya harus jujur ya, buka apa adanya. Meski waktu itu kita ke situ tuh pas bukan jam azan. Oh ya nggak apa-apa Bu. Saya di Solo biasa kok
tempatnya dekat Oh. gitu. Oh. Ternyata begitu lihat dari open house-nya kan di Bumi Karang Indah, Mm-mm. 1,8 dibawa ke sini, yang closing-nya ternyata di situ. Jadi saya tahu ini bisnisnya unik gitu. Iya. Saya langsung terus dia panggil ininya, ownernya, DP dia 20 juta. Hari itu juga. Hari itu juga. Berarti apa ya? Kerja pendek lah yang boleh dibilang. Tapi telepon Sirut itu. Ini ku pegang listing udah berapa lama? Mungkin dia nunggu kau kali baru datang ya. Di situ indahnya ya Bu ya. Di situ indahnya. Jadi wah ini makin kesini makin ada pengalaman yang unik-unik dan apa ya lucu gitu kan? Iya. Di luar Bukannya di sini, pikiran kita. Iya di luar pikiran kita. Ternyata kita nggak punya listing yang seharga ini, tetapi still we can sell it. Iya. Yang ini. Betul. Gitu. Wow. Jadi alhamdulillah. Dia beli KPR pula. Ya tahu lah Oh, itu kalau iya? KPR kan gimana. Iya. Maksudnya dia udah berani DP padahal Nah. KPR belum approve ya. Iya, dia DP dulu. berarti DP. jodoh Mungkin tuh. jodoh. Terus diambil KPR. Oh. Gitu. Jadi artinya Seru banget. dari- Aku baru tahu nih ceritanya. udah gitu setelah diambil KPR ini kan dan ya udah si penjual rumah nih Mm-mm. tiba-tiba si Ruth kasih ke aku amplop, buka nih katanya apa, aku bilang gitu. Ini buka rahasia dikit ya. Apa. Banyak angpau ternyata Iya, di perjalanan ya. Jadi pekerjaan marketing itu unik gitu loh. Ya itu uang tidak disangka-sangka. Kita Ya. bukan soal nominal ya, Ya. tetapi apresiasi yang instan. Dia merasa rumah itu udah lama nggak terjual, terus bisa terjual. Ya kasihlah keep listing si Ruth, temanku yang paling baik ini nggak mau buka amplopnya. Kalau aja buka, loh gimana itu kan klienmu, aku bilang gitu. Udah buru aja yang buka, aku bilang gitu. Udah akhirnya kita dapat juga dari Kulicious selain dari agent fee ya. Gitu. Oke, buat teman-teman yang sekarang sedang dilema, mungkin saat ini kalian bekerja di sebuah perusahaan, sebenarnya gajinya udah oke, pekerjaannya juga oke, tapi pengen mungkin pengen punya banyak waktu untuk keluarga ya, untuk anak-anak, untuk pasangan atau untuk orang tua. Ada saatnya kita yang aku pengen ganti pekerjaan deh, kerjaan yang bisa memberikan waktu yang fleksibel, tapi income-nya juga sama nih, income-nya juga nggak berkurang gitu. Nah, di sini aku pengen tanya sama Bu Caroline, apa sih Bu benefit dari punya pekerjaan yang waktunya sangat fleksibel? Aku tuh itu aja itu yang aku syukur banget. Karena justru dulu masa lalu saya, bukan saya nggak thank you God, bukan, Yeah. tetapi sekarang saya memasuki satu dunia di mana saya tuh fleksibel banget, ya kan? Artinya saya yang bisa ngatur waktu, ya Yeah. kan? Nah dari sisi waktu tuh enak kalau kita mau antar orang nih sewing rumah, ya kan? Dia mau jam 8 atau jam 9, kitanya padahal belum ready. Adalah tuh karang-karangnya sedikit gitu kan. Iya. White lies ya. White lies, nggak apa-apa. Yang penting kan dia happy. Kita, oh ya Pak, bisa nggak nih jam segini rumah baru dibuka. Itu artinya kita di situ bisa berimprovisasi ya. Iya. Untuk supaya ini lebih fleksibel ya. Intinya kita tetap layanin dia dengan sepenuh hati. Tetapi mengenai time management, mari kita sesuaikan yuk. Gitu. Iya betul. You sesuaikan, I sesuaikan juga. Iya, gitu. ada adjustment win-win ada ya. Adjustment win-win gitu. Nah itu That's tadi nice. nyamannya itu karena fleksibel waktunya. Dan kita nggak harus tiap hari ke kantor kan? Iya. Yang Apalagi penting- ada Zoom meeting sekarang. Apalagi ada Zoom meeting. Yang penting itu being agent itu bagaimana kita harus punya listing. Iya. Kalau Betul. kita nggak punya listing, kita mau ngapain? Iya. Kita depends on other people listing itu nggak nyaman. Nah, Ini tapi kunci nih. kalau kepepet ya apa boleh buat, ya kan? Iya, Artinya iya. kita bisa co-broking. Iya. Tetapi main job dari seorang marketing properti itu listing. Harus punya listing yang bagus. Iya. Ya, Yang sellable ya. sellable.
itu kuncinya. Kalau kita punya listing yang bagus itu buyer tuh datang sendiri. Oke, kayak kita taruh gula ya, semutnya datang ya. Nah, karena tahu orang yang cari ini, itu yang sesuai yang mereka inginkan ya. Iya, betul. Wah, ini kayaknya Ibu Caroline harus masuk di workshop untuk marketing baru join supaya semangatnya tadi tuh, karena kan ada nih marketing yang penting saya punya buyer gitu. Tapi tadi Bu Caroline bilang kuncinya di listing. Iya, Karena kenapa Bu? Kalau buyer kan ibaratnya nih, buyer ini mau beli gitu. Berarti dia punya uang. Kenapa nggak fokus aja Bu sama buyer dibanding fokus sama listing ya? Ini mungkin ada agent-agent yang memang handling buyernya juga jago gitu. Tapi saran Ibu apa nih buat marketing yang baru join atau yang baru mau gabung? Kenapa jangan hanya fokus buyer? Buyer itu pertama kan nggak bisa di listing. Buyer can go with 1.000 agent. Yes. Ya kan? Bisa kita pegang. Tapi listing bisa kita pegang listingnya. Gitu artinya kita bisa service ya. Ya, karena kita kasih service, kita berinteraksi dengan kurun waktu cukup lama ya. Sementara kita pasarin, pasti kan ada interaksi itu dengan pemilik rumah. Yeah. Misalnya dia kasih harga tinggi, kemudian kita tahu harganya terlalu tinggi, pelan-pelan, ada kesabaran, kita berinteraksi, kita turunin, kita kasih masukan, oh Ibu baru terjual rumah di daerah ini harganya sekian, ya kan ada interaksi ya. Interaksi ini yang membuat kita sebagai marketing itu nyaman ketika dia mau dengar. Tapi tentu kita bukan ngecap, enggak, harus ada data. Ini loh Bu, di rumah di jalan ini nomor sekian baru terjual oleh temanku, harganya segini. Gimana rumah Ibu mau cepat terjual? Apa masih mau nyantai-nyantai? Kan gitu. Iya, logis ya. Iya, jadi kita ajak dia mikir aja dulu, nggak nge-push ya. Karena sifat orang kalau di-push kan nggak nyaman. Iya, betul. Ini saya mau ngasih masukan aja loh Bu, kalau ini mana tahu Ibu pengen cepat terjual, market tuh range-nya segini-segini dengan segala kekurangan kelebihan. Oh, ini people skill-nya Bu Caroline, cara berkomunikasinya nih udah sangat terasah ya Bu ya. Seiring waktu ya. Itu seiring waktu lah ya. Very nice Bu. Boleh nggak Bu cerita sedikit buat support system tadi selain teman-teman di kantor, apa mungkin keluarga juga mensupport Bu? Ya alhamdulillah ya, artinya keluarga tuh mendukung. Saya kadang-kadang berangkat pagi, pulang malam. Ini oma-oma masih iya masih kelintiran ya. Memang awal-awalnya ada juga waktu banyak training di era kan, di mana harus jam 7 pagi udah pakai baju era, pakai jas. Mama katanya pensiun. Tenang dulu, ini mama belajar. Dulu itu ilmunya lain, sekarang ilmunya lain. Mama tetap harus belajar untuk pekerjaan ini. Kenapa? Soalnya mama udah pilih nih pekerjaan. Kalau mama nggak serius, mama ketinggalan. Kalau kita nyemplung ngasal-ngasal buat apa? Iya. Mama maunya ada hasil. Aku bilang gitu. What a spirit ya, super mom. Alhamdulillah ya, artinya mereka cukup mendukung ya, cukup memahami lah bahwa ibunya ini di jalanan. Kadang-kadang mereka telepon, waktu itu anakku yang bungsu itu masih SMA ya, kehabisan uang apa gitu buat transport, untung m-banking kan, sambil di jalan, ini langsung transfer m-banking, lagi di mana? Kamu pulang naik ojek aja, mama nggak bisa jemput, ya mama masih ada satu agenda lagi, aku bilang selesai, uang udah transport udah dikasih, aku nggak perlu jemput kan, udah saya bisa lanjut ketemu next client. Efisien ya untuk Ibu Caroline masih bisa taktis gimana cara menghadapi solusi challenge kalau ya tadi anak harus dijemput atau berarti Ibu nih update teknologi ya.
Alhamdulillah. udah install, soalnya Udah, masih ada udah loh Bu. banking. Iya, masih ada orang yang aduh takut deh nanti salah pencet atau Iya, lupa tapi PIN uangnya gitu ya. dicuri. Iya. Wow, berarti sebenarnya buat Ibu update teknologi itu threat atau justru malah membantu Bu? Membantu. Membantu sih. Meskipun Wow. kalau untuk yang lain-lain agak terseok-seok, tapi yang minimal I can follow ya, saya ikut. Ya, Saya ya. belajar gitu loh, yang Oke. mengentengkan pekerjaannya. Nah, tapi kayak yang banyak sekarang di era ini saya lihat banyak sekali aplikasi-aplikasi baru gitu ya. Iya. Saya terus terang nggak keteter. Oke. Ya udah mulai rada-rada gaptek. Tapi kalau saya ikut workshopnya 25% masuk itu udah bagus. Oh, nice. Jadi Ibu nggak anti update ya? Nggak anti update karena itu penting ya. Karena Iya. justru saya sedih gitu kalau saya ketinggalan. Banyak sekali saya ketinggalan terus terang. Nah, tetapi apa boleh buat, mungkin saya bisa belajar nanti one on one dari adik-adik yang super canggih ini. Yes. Bisa Iya. private Bu di Era Bisa Graha. Bu. private. That's the beauty of ada di keluarga Era Graha ya. Iya, betul. Syukur banget pada pinter-pinter semuanya dan Iya, merasa benar. terbantu ya. Benar Bu. Di situ kita jadi bertumbuh bersama ya. Iya. Oke, very nice. Bu Caroline tadi sempat cerita pengalaman yang nggak menyenangkan ya. Kalau misalnya Bu ketemu klien-klien yang galak atau klien yang irritating gitu, gimana tuh Bu? Sempet bikin down nggak Bu? Ada sih, 1-2 ya. Tapi kalau secara statistik, my customer ini kebanyakan nice semua. Nah, pernah satu kali ketemu yang nggak nice, nggak mungkin lah aku mau mundur. Saya pikir tuh secara statistik yang nggak nice cuma satu. Gitu. Oh gitu ya? Jadi Ibu pantang mundur nih ya? Iya, karena saya pikir nggak pernah ada klien yang menghentikan Ibu dan bikin Ibu down terus udah deh gue stop nih gitu. Nggak pernah Bu? Nggak pernah, karena apa ya, semua pekerjaan itu kita ini kan berinteraksi sama orang. Dalam berinteraksi sama orang itu kadang-kadang kita ketemu orang yang nice, ada yang tidak, ya kan? Nah, yang tidak ini kan tantangan, yes, ya kan? Dan tantangan ini memberi warna tersendiri. Oke. Nih kalau aku cerita panjang, tapi mungkin nggak perlu dicerita terlalu jauh. Kebetulan saya bawa Yanta waktu itu. Oke. Iya, waktu itu meetingnya ada satu ibu-ibu gitu, dan dia sounds like a bit insulting ya. Oh. Iya, insulting property agent itu udah kamu diam nggak sama kamu ya, seperti itu. Tetapi untung aku tuh sebelum masuk ketemu orang ini udah bilang sama waktu itu peminat sewa, dia mau sewa, Pak, ibu ini begini profilnya, jangan kaget ya. Oh ibu, saya tuh di Australia udah ngadepin, dia dari Australia kan, si calon penyewa mau bikin resto. Saya tuh udah ngadepin orang bermacam-macam Bu. Tenang aja Bu, anak muda loh padahal. Ibu tenang aja, oke bagus kalau tenang. Bener ternyata. Baru saya introduce begitu, kenalin ini Pak X, ini dia bermaksud menyewa rumah Ibu. Dan dia blow up gitu ya, seperti mungkin saya melihat itu mungkin karena saya udah ngalamin macam-macam ya, nggak terlalu shock gitu, enggak ya shock kecil lah boleh dibilang. Kesian dia, ya kan? Karena she's a very old lady, about 80 years old, dan mungkin dia lagi ada masalah apa gitu. Ya. Jadi saya sebenarnya kan wajar ya kalau kita memperkenalkan klien kita nih calon peminat sewa ini. Kemudian pada saat itu saya disuruh tutup mulut. Aku udah tahu karena orangnya begini, saya bawa temanku. Dengar ya, siapa yang salah nih, artinya saya mau ada witness nih. Iya. Am I do wrong? Atau dari sana ya pesawatnya Celalit ya. Iya. Pulang-pulang kita ketawa. Ya udah, akhirnya ya udah memang saya pikir nggak jodoh, nggak jadi sewa. Gitu. Oke. Tapi saya pikir pekerjaan itu memang yang begitu-begitu tuh nggak usah pekerjaan properti, pekerjaan apa saja pasti ada. Karena kita kan berinteraksi sama orang. Jadi apapun yang kita alami
kita tuh nggak harus surut. Apalagi aku secara statistik kalau saya buat itu banyakkan yang nice ketimbang yang tidak. Kenapa saya harus mundur? Yang penting itu kita siapin mental. Oke. Nah, dan kita kalau dia marah boleh, tapi saya tidak boleh marah. Prinsip saya nggak mau, untuk apa? Wow, ini Saya satu diem sikap yang aja. luar biasa Iya. sebagai property agent yang tadi Ibu bilang berinteraksi dengan macam-macam orang, dengan Iya. bermacam-macam karakter. Justru Ibu malah bisa berempati sama orang yang mungkin tanda kutip menghina gitu ya Bu ya. Pernah begitu. Jadi Ini ya, satu catatan yang that's the bagus story, banget ya. Iya Bu. Iya. Thank you banget Bu Caroline. Pengalaman yang unik. Jadi tadi mungkin aku mau ulang sedikit bahwa nggak ada satu hal yang harus bikin seorang Ibu Caroline itu turn down atau putar arah ya. Iya. Karena semuanya bisa dihadapin pada saat kita mungkin bisa berkepala dingin, bahkan kalau ada masalah ya udah diselesaikan. Tadi Ibu bilang ada sesuatu yang dinegosiasi, ayo. Ada sesuatu yang kita harus maklumi dari sikap-sikap orang yang mungkin menyebalkan atau bikin kita ada apa ya dengan orang ini gitu ya Bu ya. Segala sesuatu bisa dihadapi dan Ibu terus maju dengan prestasi-prestasi yang dari tahun ke tahun luar biasa untuk seorang Ibu Caroline ya. Bu, kita kayaknya udah sampai di penghujung waktu. Ibu bisa kasih pesan-pesan nggak buat teman-teman yang baru mau join dan mungkin usianya juga seusia Ibu ataupun punya profil yang sama seperti Ibu di tahun 2010 dulu. Oh iya, satu lagi Bu, kan kita pengen denger nih, boleh nggak kasih tipsnya dalam bahasa Perancis Bu? Nanti bakal ada teks ya buat teman-teman yang pengen tahu artinya, pastinya kan. Oke. Untuk teman-teman ya, sorry ini bahasa Prancis di metode sama Catherine. Je travaille est très bien à faire pour le vin comme âge. Alors, travaille avec nous à Era Graha. Wes. Oke, Bu Caroline, bahasa Prancisnya very fluent. Sayang saya nggak ngerti artinya, jadi harus nonton tayangannya. Terima kasih banyak Bu, tadi tipsnya, sharingnya itu sangat menginspirasi. Saya harap buat sahabat Era Graha yang nonton episode kali ini juga bisa termotivasi ya. Tadi ceritanya Bu Caroline, jangan pernah takut karena masalah usia ataupun masalah kalian belum pernah menjadi seorang marketing. Ternyata seorang Bu Caroline yang bekerja di perusahaan sekian lama, puluhan tahun, toh dia bisa ganti gear, bisa ganti setir, nggak banting sih ya Bu ya, ganti switching tepatnya. Thank you Bu Caroline. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di acara-acara dan kesempatan yang lain Bu Caroline. Sukses terus. Salam closing, kita ketemu di acara yang lain. Terima kasih. Salam Kopi Kuy. Kita ngopi dulu Bu. Mari. Jika kita melihat seorang wanita yang begitu tangguh, kuat dan mandiri, maka jangan lihat dia sekarang berdiri tegak di sana begitu mengagumkan. Tapi tanyakanlah, seberapa banyak hal, orang, peristiwa menyakitkan yang telah dilewatinya yang membuatnya semakin menjadi kuat.